Kisah nyata horor pesugihan ayam goreng Korea JUICY. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sosok bernama Wahyu, seorang pedagang ayam goreng Korea juicy berusia 32 tahun. Kehidupannya sederhana, namun penuh perjuangan. Tubuhnya kurus, dengan tinggi sekitar 170 cm, dan rambut hitam ikalnya selalu terlihat berantakan, seakan-akan tak pernah tersentuh sisir. Matanya yang sedikit cekung seringkali tampak lelah, mencerminkan malam-malam panjang yang dihabiskannya untuk mengurus usaha yang tak kunjung berkembang. Wahyu dikenal di desa sebagai sosok yang pekerja keras. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bersiap-siap di dapur warung kecilnya. Aroma bumbu yang khas selalu menguar dari warungnya, membuat siapapun yang melintas tergoda untuk mencicipi ayam gorengnya. Bumbu rahasia yang ia gunakan adalah warisan dari neneknya, yang sudah turun-temurun. Namun, meskipun ayam gorengnya terkenal enak, dengan daging yang juicy dan renyah di luar, usaha Wahyu masih terjerembab dalam kesulitan. Persaingan yang ketat dengan pedagang lain membuat pelanggan enggan datang, dan setiap hari ia hanya mampu menjual beberapa porsi. Di tengah ketidakpastian ini, Wahyu mengandalkan media sosial untuk mempromosikan dagangannya. Ia mengunggah foto-foto ayam gorengnya yang menggugah selera, lengkap dengan testimoni pelanggan yang mengagumi rasa dan kelezatannya. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Rasa putus asa mulai menghimpit jiwanya, dan keraguan akan kemampuannya semakin menguat. Kehidupan pribadi Wahyu tidak kalah rumit. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Ibu Wahyu, seorang wanita tangguh, selalu berusaha mendukungnya, meskipun seringkali ia harus menahan air mata setiap kali melihat anaknya berjuang tanpa hasil yang memadai. Adik Wahyu, yang masih muda dan penuh harapan, seringkali meminta baju baru atau buku pelajaran, dan Wahyu merasa gagal karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi keuangan keluarga mereka pas-pasan. Setiap bulan, Wahyu harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia seringkali terjaga semalaman, memikirkan cara untuk meningkatkan penjualan dan membahagiakan keluarganya. Rasa frustasi ini membuatnya semakin terpuruk, dan ia mulai mempertimbangkan cara-cara yang mungkin bisa mengubah nasibnya secepatnya. Suatu malam, ketika angin malam berhembus sejuk dan langit dipenuhi bintang, Wahyu duduk di beranda warungnya, merenungkan nasibnya. Saat itu, ia melihat seorang tetua desa, Pak Kromo, yang dikenal bijaksana dan memiliki banyak cerita mistis. Wahyu menghampiri Pak Kromo, berharap mendengar nasihat yang bisa membantunya. Pak Kromo, dengan suara yang dalam dan berwibawa, mulai bercerita tentang kebun karet yang terletak di pinggiran desa. Kebun itu dikenal angker, dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang merupakan korban dari pembantaian massal puluhan tahun silam. Cerita-cerita horor tentang kebun tersebut telah beredar di kalangan warga desa, namun di balik kisah menakutkan itu, ada legenda tentang pesugihan, ritual yang bisa memberikan kekayaan instan dengan mengorbankan sesuatu yang berharga. Wahyu mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar-debar. Meskipun ia merasa takut, ada bagian dari dirinya yang tergoda oleh janji kekayaan dan kesuksesan. Ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika usahanya berhasil. Namun, keraguan juga menghantuinya. Ia berpikir tentang konsekuensi yang mungkin timbul dari ritual tersebut. Apa yang harus ia korbankan? Akankah ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan itu sendiri? Semakin dalam ia berpikir, semakin besar keinginannya untuk sukses. Ia ingin membahagiakan ibunya dan adiknya, memberikan mereka kehidupan yang layak. Dengan semangat yang menggebu, Wahyu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan itu. Meskipun rasa takut dan keraguan terus menggelayuti pikirannya, malam itu, saat bintang-bintang berkelip di langit gelap, Wahyu merasakan gelora semangat yang bertabrakan dengan ketakutan. Dia tahu, keputusan yang akan ia buat di masa depan bisa mengubah hidupnya selamanya, dan entah bagaimana, ia merasakan bahwa ini adalah titik awal dari perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sore itu, langit mulai memerah,
menandakan datangnya malam di desa yang tenang. Setelah menutup warungnya lebih awal karena sepinya pelanggan, Wahyu merasa gelisah. Duduk di bangku kayu usang di depan warung, ia menatap jalanan sepi yang dipenuhi debu. Suara jangkrik mulai mengisi heningnya suasana, menambah kesan mencekam yang menggelayuti pikiran Wahyu. Wahyu teringat akan kisah yang diceritakan Pak Kromo semalam. Kebun karet yang angker itu terus memanggilnya, seolah menyimpan janji yang tak terucapkan. Ia merasa dorongan untuk mencari tahu lebih dalam tentang ritual pesugihan itu semakin kuat. Setelah mempertimbangkan sejenak, Wahyu memutuskan untuk mengajak Om Heri, teman dekatnya, untuk ikut serta. Om Heri adalah sosok yang penuh semangat, meski terkadang terlalu berani dan ceroboh. Setelah menghubungi Om Heri, mereka pun sepakat untuk bertemu di warung. Om Heri datang dengan senyum lebar, mengenakan kaos biru yang sedikit lusuh dan celana pendek, menunjukkan kepribadiannya yang ceria. "Wahyu, kenapa wajahmu kelihatan murung? Ada apa?" tanyanya, segera menyadari ketegangan yang menyelimuti teman baiknya. Wahyu menghela nafas dalam-dalam. "Om Heri, aku ingin pergi ke kebun karet malam ini. Aku mendengar tentang pesugihan dari Pak Kromo. Aku butuh bantuanmu." Mendengar kata pesugihan, Om Heri langsung berubah serius. Ia tahu betul tentang cerita-cerita menakutkan yang mengelilingi kebun karet itu. "Kau yakin itu tempat yang berbahaya, Wahyu? Banyak orang bilang arwah-arwah di sana tidak suka diganggu," katanya, matanya sedikit menyipit. Wahyu mengangguk. "Aku tahu, tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku ingin usahaku sukses. Kita bisa melakukan ritual itu bersama-sama." Setelah beberapa menit berdebat, akhirnya Om Heri setuju untuk menemani Wahyu. Mereka berdua bergegas pulang untuk menyiapkan perlengkapan ritual yang diperlukan. Wahyu mengambil kemenyan, nasi kuning, bunga, dan sebilah keris pusaka peninggalan leluhurnya. Keris itu disimpan dalam kotak kayu tua, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Pak Kromo, keris itu adalah syarat utama untuk memanggil arwah pocong yang akan membantu mereka. Saat malam tiba, bulan menggantung tinggi di langit, menerangi jalan setapak menuju kebun karet. Suasana semakin mencekam dengan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Wahyu dan Om Heri berjalan pelan, merasakan ketegangan menyelimuti hati mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seakan mengantarkan mereka ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Ketika tiba di kebun karet, mereka disambut oleh keheningan yang mencekam. Pohon-pohon karet yang tinggi menjulang seolah mengawasi gerak-gerik mereka. Udara dingin menyelimuti mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Wahyu dan Om Heri menelusuri jalan setapak yang berkelok, mencari gubuk tua yang mereka percayai sebagai tempat ritual. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan gubuk tua yang terlihat angker. Atapnya sudah bocor dan dindingnya dipenuhi lumut. Dengan hati berdebar, mereka mendekat. Wahyu merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi tekadnya untuk mengubah hidupnya membuatnya melangkah maju. Om Heri, meskipun cemas, tetap berusaha menenangkan Wahyu. Mereka menyalakan kemenyan dan meletakkan sesajen berupa nasi kuning dan bunga di depan gubuk. Aroma kemenyan mulai menguar, bercampur dengan bau tanah lembab yang khas. Suasana semakin mencekam ketika mereka mulai membaca mantra yang diajarkan Pak Kromo. Suara mereka terdengar pelan, namun penuh keyakinan, seolah-olah memanggil arwah yang bersemayam di tempat itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, memadamkan api kemenyan. Suara gemerisik daun-daun karet terdengar semakin keras, menambah ketegangan di antara mereka. Wahyu merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia tidak bisa menahan rasa takut yang menyelimutinya. "Apa kita harus melanjutkan?" tanya Om Heri, suaranya bergetar. "Ya, kita harus. Ini satu-satunya harapan kita," jawab Wahyu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saat mereka melanjutkan mantra, suara desisan yang aneh mulai terdengar, seakan ada yang bisikkan di telinga mereka. Wahyu merasakan bulu kuduknya berdiri ketika tiba-tiba bayangan putih melayang di antara pohon-pohon. Sebuah pocong muncul,
Wajahnya pucat dan mata kosongnya menatap tajam ke arah mereka. Tubuhnya melayang setengah meter di atas tanah, bergerak dengan gerakan aneh dan tidak wajar. Wahyu dan Om Heri saling berpandangan, ketakutan memenuhi mata mereka. Om Heri berusaha menenangkan diri. Kita harus lanjutkan ritual, katanya dengan suara rendah, meskipun ketakutannya terlihat jelas di wajahnya. Mereka melanjutkan mantra, sementara pocong itu semakin mendekat, seolah-olah menunggu jawaban dari mereka. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Wahyu merasakan desakan aneh untuk berbicara. Ia menatap pocong itu, berusaha menenangkan hatinya. Kami datang untuk meminta bantuan, ujar Wahyu, suaranya bergetar. Kami ingin usahaku sukses. Pocong itu tertawa dingin, suara parau yang membuat mereka berdua merinding. Semua yang datang ke sini menginginkan hal yang sama. Tapi tak ada yang bisa mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Kata-kata pocong itu menggema di telinga mereka, menambah beban ketakutan yang sudah ada. Wahyu dan Om Heri saling memandang, bingung dan ketakutan. Mereka tidak membawa apapun yang bisa dianggap berharga, selain keris pusaka yang tersimpan di saku Wahyu. Dalam hati, Wahyu merasakan pertaruhan besar yang harus ia ambil. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Wahyu berkata, aku rela memberikan keris pusaka ini. Ini adalah warisan keluargaku, tetapi aku ingin usahaku sukses. Pocong itu mengangguk pelan, dan dengan suara yang semakin parau, ia berkata, baik. Tapi ingat, kesuksesan yang kau dapatkan akan datang dengan harga yang harus kau bayar. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ingatlah bahwa arwah-arwah di sini akan selalu mengawasimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pocong itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Wahyu dan Om Heri dalam keadaan terkejut dan was-was. Mereka berdua merasa lega, tetapi ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Perlahan, mereka meninggalkan kebun karet, tidak pernah menyangka bahwa keputusan yang baru saja mereka buat akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit dan sinar hangatnya menyentuh bumi, Wahyu terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingat jelas pertemuannya dengan pocong semalam dan tawaran yang ia buat. Rasa cemas dan harapan berbaur menjadi satu. Dengan bergegas, ia bersiap untuk membuka warungnya, tidak yakin apa yang akan terjadi. Setelah menyiapkan semua bahan dan peralatan, Wahyu membuka pintu warungnya. Aroma bumbu yang khas segera menguar, namun hatinya tetap bergetar. Ia menunggu dengan penuh harap, memandangi jalanan sepi di depan warungnya. Waktu berlalu, dan saat matahari semakin tinggi, dua pelanggan pertama muncul, sepasang remaja yang terlihat penasaran. Mereka mencicipi ayam gorengnya dan langsung terpesona. Wah, ini enak sekali. Seru salah satu dari mereka, membuat Wahyu tertegun. Ketika mereka pergi, mulut mereka tak henti-hentinya membicarakan kelezatan ayam goreng Korea juicy buatannya. Seakan-akan, itu menjadi titik awal dari sesuatu yang luar biasa. Hari demi hari berlalu, dan pelanggan semakin ramai berdatangan. Dari desa dan kota-kota sekitar, orang-orang berbondong-bondong mencicipi ayam gorengnya. Wahyu tidak pernah menyangka bahwa usahanya bisa secepat ini berkembang. Setiap kali ia menggoreng ayam, ia merasakan kegembiraan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Suara tawa dan obrolan pelanggan memecah keheningan warung kecilnya. Om Heri, yang kini menjadi asisten setianya, sibuk melayani pelanggan sambil tersenyum lebar. Namun, di balik kesuksesan yang mengejutkan ini, ada bayang-bayang gelap yang mulai mengintai. Malam hari, ketika semua orang pergi dan warungnya sepi kembali, Wahyu sering terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ia selalu melihat pocong itu berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong yang menakutkan. Suara desisan yang aneh sering kali menggema di telinga, seakan-akan mengingatkannya tentang pengorbanan yang telah ia buat. Suatu malam, ketika Wahyu terbangun dari mimpi buruknya, ia memutuskan untuk menjelaskan kepada Om Heri. Mereka duduk di beranda warung, menghirup udara malam yang sejuk. Om Heri, aku merasa ada yang tidak beres,
ungkap Wahyu, suaranya bergetar. Sejak kemarin, aku sering bermimpi buruk. Selalu ada pocong itu. Om Harry menggelengkan kepala. Jangan terlalu dipikirkan, Wahyu. Mungkin itu hanya stres karena kesuksesan kita. Kita harus fokus pada usaha kita. Meskipun Om Harry berusaha menenangkan, Wahyu tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Ia terus merasa seolah ada yang mengawasinya, setiap kali ia memasuki dapur untuk menggoreng ayam. Suara bisikan yang aneh di telinganya semakin sering terdengar, membuatnya semakin gelisah. 1 bulan berlalu, dan bisnis Wahyu semakin berkembang pesat. Warungnya menjadi terkenal di kalangan masyarakat, dan ia bahkan mulai menerima banyak pesanan untuk acara-acara tertentu. Namun, harga yang harus ia bayar untuk kesuksesan ini semakin terasa. Mimpi buruknya semakin parah, dan setiap kali ia terbangun, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Suara pocong itu seakan semakin dekat, memanggilnya dengan nada yang menakutkan. Suatu malam, saat sedang menggoreng ayam, Wahyu merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip sebelum padam total. Dalam kegelapan, ia mendengar suara desisan yang semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Dengan hati berdebar, ia menyalakan senter ponselnya dan menyorotkan cahaya ke sekelilingnya. Namun, hanya bayangan-bayangan yang terlihat. Ketika lampu menyala kembali, Wahyu melihat bayangan putih melintas di depan jendela. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menenangkan diri. Ini hanya imajinasiku, bisiknya, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Om Harry, yang keluar dari dapur, setelah mendengar keributan, melihat wajah Wahyu yang pucat. Ada apa, Wahyu? Kau terlihat seperti melihat hantu, ujarnya sambil tertawa, berusaha mencairkan suasana. Tidak ada, Om, hanya sedikit kaget, jawab Wahyu, berusaha mengubah topik pembicaraan. Namun, ia merasa beban yang semakin berat di dadanya. Malam-malam berikutnya dipenuhi dengan kegelisahan. Wahyu tidak bisa lagi tidur nyenyak, selalu merasa diperhatikan. Ia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak dapat ia nikmati. Suatu malam, saat ia berbaring di ranjang, ia mengingat kembali pertemuannya dengan pocong itu. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya pada diri sendiri. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Wahyu memutuskan untuk mencari cara untuk membebaskan diri dari kutukan yang ia rasakan. Ia mulai mencari informasi tentang ritual pembatalan, berharap bisa kembali ke kebun karet dan mengakhiri semua ini. Namun, setiap kali ia mencoba untuk melakukannya, rasa takutnya selalu menghalangi langkahnya. Suatu malam, ketika keadaan semakin mencekam, Wahyu memutuskan untuk mengunjungi Pak Kromo lagi. Ia berharap mendapatkan pencerahan mengenai apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah kaki yang berat, ia menuju rumah Pak Kromo, berdoa agar ia menemukan jawaban atas semua kebingungan dan ketakutan yang menggerogoti hidupnya. Ketika Wahyu tiba di rumah Pak Kromo, ia melihat tetua desa itu duduk di beranda, merokok dengan tenang. Wajahnya yang keriput menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman yang mendalam. Wahyu menggelengkan kepala, berusaha menenangkan diri sebelum ia mulai berbicara. Pak Kromo, aku datang untuk meminta nasihat, ungkap Wahyu, suaranya penuh ketegangan. Usahaku berkembang pesat, tetapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa terjebak. Pak Kromo memandangnya dengan mata tajam, seolah menembus jiwa Wahyu. Ketika kau meminta kekayaan, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Apa yang kau korbankan tidak akan pergi begitu saja. Arwah-arwah di sana tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membayar harga yang seharusnya. Kata-kata itu menggema di telinga Wahyu, menambah beban yang sudah cukup berat. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, dan ia harus segera menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang mengintainya. Waktu semakin mendesak, dan Wahyu merasa semakin terjebak dalam permainan yang tidak ia inginkan. Sambil berpikir tentang langkah selanjutnya, Wahyu kembali ke warungnya. Suasana ramai dengan pelanggan yang datang dan pergi, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kosong.
Kegembiraan yang seharusnya ia rasakan telah sirna, tergantikan oleh rasa takut yang terus menggerogoti jiwanya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya di depan. Malam semakin larut ketika Wahyu kembali ke warungnya, hati dan pikirannya masih dibayangi oleh percakapan dengan Pak Kromo. Suara riuh pelanggan yang biasanya membuatnya bersemangat kini terasa seolah hanya menjadi latar belakang dari ketidakpastian yang membelenggunya. Ia menatap piring-piring kosong di meja, teringat betapa kerasnya usaha yang telah ia lakukan untuk mencapai kesuksesan ini. Namun, semua itu terasa hampa di tengah rasa ketakutan yang terus menghantuinya. Wahyu memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Ia duduk di beranda warung, menyaksikan bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan karet di dekat desa mengingatkannya pada kebun karet yang penuh misteri itu. Ia merindukan ketenangan yang pernah ia rasakan sebelum terjebak dalam kesuksesan yang aneh ini. Keesokan harinya, setelah seharian berjuang melayani pelanggan, Wahyu merasa sangat letih. Namun, rasa lelahnya tidak sebanding dengan rasa cemas yang terus menggerogoti. Ia bertekad untuk kembali ke kebun karet dan membatalkan ritual pesugihan yang telah ia jalani. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini, gumamnya pada diri sendiri. Saat malam tiba, Wahyu mengajak Om Heri untuk kembali ke kebun karet. Kita harus pergi malam ini, Om. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, ucapnya dengan tekad yang menggebu. Om Heri, meskipun ragu, akhirnya setuju. Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sana, balasnya, wajahnya mencerminkan kekhawatiran yang sama. Mereka berdua menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, membawa kemenyan dan beberapa bunga sebagai sesaji. Ketika mereka tiba di kebun karet, suasana terasa sangat berbeda. Suara jangkrik tak lagi mengisi keheningan, dan angin malam berhembus lembut, seolah menunggu kedatangan mereka. Mereka menyusuri jalan setapak yang familiar, namun kali ini, rasa takut menyelimuti setiap langkah yang mereka ambil. Setelah beberapa saat, mereka menemukan gubuk tua yang sebelumnya mereka datangi. Namun, ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa gubuk itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dindingnya yang berlumut tampak lebih gelap, dan suasana di sekitarnya terasa lebih berat. Pikirannya melayang kembali ke pocong yang muncul di hadapan mereka, dan rasa takut menggigit jiwanya. Wahyu menghela napas dalam-dalam dan memanggil Om Heri untuk melanjutkan. Kita harus melakukan ritual ini. Kita harus membatalkan semua ini, katanya, walaupun suaranya sedikit gemetar. Mereka menyalakan kemenyan dan meletakkan sesaji di depan gubuk. Ketika mereka mulai membaca mantra, angin tiba-tiba berhembus kencang, memadamkan api kemenyan. Suasana menjadi mencekam, dan mereka merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Suara desisan yang familiar mulai terdengar di telinga mereka, membuat mereka saling berpandangan dengan ketakutan. Tiba-tiba, pocong itu muncul di hadapan mereka. Wajah pucatnya tampak lebih menakutkan, dan matanya yang kosong menatap tajam. Wahyu merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menahan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Kau kembali, suara pocong itu parau, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Apa yang kau inginkan sekarang? Wahyu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, menjawab, kami ingin membatalkan ritual ini. Kami tidak ingin terikat lagi oleh kesuksesan ini. Kami ingin kembali ke kehidupan yang normal. Pocong itu tertawa dingin, suaranya menggema di sekeliling mereka. Kau pikir itu mudah? Kesuksesan yang kau dapatkan bukan sesuatu yang bisa kau ambil kembali. Kau telah mengorbankan sesuatu yang berharga. Harga yang harus kau bayar tidak bisa dihindari. Kata-kata pocong itu membuat Wahyu merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun ia ingin kembali ke kehidupan yang normal, konsekuensi dari kesepakatan yang telah ia buat tidak akan hilang begitu saja. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Wahyu, suara penuh ketidakberdayaan. Pocong itu mendekat, dan Wahyu merasakan hawa dingin yang menyengat. Selama kau masih ingin melepaskan diri dari kesuksesan yang kau dapatkan,
kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Dan ingat, arwah-arwah di sini akan selalu mengawasi setiap langkahmu. Dengan hati yang berat, Wahyu dan Om Heri saling berpandangan, menyadari bahwa mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk melawan kutukan ini, tetapi jalan yang harus mereka ambil tidaklah jelas. Dalam ketegangan yang meliputi mereka, tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan yang menggema di kebun karet. Suara itu datang dari arah yang tidak mereka duga, dan ketika mereka berbalik, mereka melihat sosok-sosok yang hilang dalam kegelapan. Arwah-arwah penasaran mulai muncul, wajah mereka penuh kemarahan dan kesedihan. "Bebaskan kami," teriak salah satu arwah, suaranya penuh kekuatan. "Kami tidak ingin terkurung di sini selamanya." Wahyu merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga kepedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia dapatkan tidak hanya mengikat dirinya, tetapi juga mengikat arwah-arwah tersebut dalam kutukan yang sama. Dengan tekad yang baru, Wahyu berteriak, "Aku akan membantu kalian. Kami akan mencari cara untuk membebaskanmu semua." Mendengar kata-kata ini, pocong itu tampak lebih marah. "Kau berani menantang kami, harga yang harus kau bayar akan lebih berat dari yang kau bayangkan." Suara pocong itu bergema, seolah mengguncang bumi. Wahyu dan Om Heri, meskipun ketakutan, merasa bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan kutukan ini, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk arwah-arwah yang terkurung di kebun karet itu. Ketika mereka berbalik untuk pergi, pocong itu menghalangi jalan mereka. "Kau tidak akan bisa pergi tanpa membayar harga yang seharusnya. Kembalilah dan terima nasibmu." Dengan segenap keberanian yang tersisa, Wahyu berteriak, "Kami tidak akan menyerah. Kami akan mencari cara untuk membebaskan semua orang di sini." Namun, saat mereka berusaha melarikan diri, suasana menjadi semakin gelap. Angin berhembus kencang, dan suara bisikan semakin mendekat. Wahyu merasakan ketegangan yang semakin menguat, dan ia tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Mereka harus segera menemukan cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini, sebelum semuanya terlambat. Ketika mereka berlari keluar dari kebun karet, Wahyu merasakan kehadiran yang menakutkan terus mengikuti mereka. Mereka berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari kebun karet yang penuh kutukan itu. Namun, setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari kebun karet dan berlari menuju desa. Setelah sampai di warung, Wahyu terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Om Heri duduk di sampingnya, wajahnya pucat. "Wahyu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Om Heri, suaranya penuh kepanikan. Wahyu menatap langit malam yang cerah, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa mereka harus mencari cara untuk membebaskan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga arwah-arwah yang terkurung di kebun karet itu. Dengan tekad yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan jalan keluar dari kutukan ini, meskipun langkahnya penuh ketidakpastian. Namun, saat malam berlanjut, ketakutan dan kesedihan menyelimuti hati mereka. Wahyu merasa bahwa meskipun mereka telah melarikan diri, kutukan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia menyalakan kompor untuk menggoreng ayam, ia merasakan tatapan kosong pocong itu mengawasi. Setiap senyuman pelanggan yang datang tampaknya menyimpan beban yang tidak terlihat. Kisah Wahyu dan Om Heri menjadi pelajaran bagi warga desa. Mereka menyadari bahwa kesuksesan instan tidak pernah sebanding dengan ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Kebun karet yang angker itu tetap berdiri, menyimpan rahasia dan kutukan yang tak pernah terungkap, menunggu korban berikutnya yang tergoda oleh janji pesugihan. Dan meskipun usaha ayam goreng Korea Juicy Wahyu tetap ramai, ia tak pernah lagi merasa bahagia. Setiap kali ia menggoreng ayam, ia selalu merasakan ada yang mengawasinya dari balik jendela. Ketenangan yang pernah ada dalam hidupnya kini hanyalah ilusi yang tersisa, sementara kutukan yang ia ciptakan terus membayangi setiap langkahnya.